penomoran halamannya, yang mana di bagian cover ini yaitu kosong, dan untuk kata pengantar daftar isi yaitu angka Romawi. Untuk bab 1 nomor halamannya yaitu ada di bawah, dan untuk lembar selanjutnya yaitu nomor halamannya ada di atas. Begitupun dengan bab 2 dan bab 3. Namun untuk lampiran-lampirannya biasanya semuanya yaitu ada di bawah ya, terkait nomor halamannya. Langkah pertama, pastikan di bagian header dan footer masih dalam settingan awal pada Microsoft Word. Tampilannya seperti ini. Ini merupakan tampilan ataupun format pertama pada Microsoft Word, yang mana hanya ada bagian footer dan header saja dalam satu dokumen. Adapun jika sudah diedit atau ditambahkan section di bagian footer maupun header, tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan di bagian footer maupun header yang telah diedit ataupun ditambahkan section. Jadi usahakan dihapus terlebih dahulu jika sudah diedit. Caranya untuk menghapus bagian section ini, teman-teman cukup klik bagian icon ini, yaitu icon V terbalik satu kali, kemudian scroll aja ke bawah, cari yang tulisannya yaitu section break next page yang ini. Jika sudah ketemu, cukup klik bagian tengah-tengah pada garis ini, tulisan section break-nya, klik satu kali, kemudian delete pada keyboard. Jika sudah, silakan teman-teman klik kembali 2 kali di bagian header atau klik kanan pada mouse teman-teman. Kemudian klik edit header, dan otomatis di sini timbul hanya ada bagian header dan footer saja. Dengan begitu, jika sudah tampilannya seperti ini, dokumen teman-teman yang digunakan sudah kembali ke format awal pada Microsoft Word. Oke, jika sudah, ini kita close. Kemudian di bagian icon V terbalik ini, silakan teman-teman klik kembali sampai tidak ada lagi ikonnya. Langkah kedua, menambahkan section berdasarkan klasifikasi nomor halamannya. Pertama, kita tambahkan section di bagian kata pengantar, yang mana di bagian cover ini itu akan ditambahkan atau menjadi section 1. Dan untuk selanjutnya kita tambahkan terlebih dahulu di kata pengantar, yaitu menjadi section 2. Caranya teman-teman cukup klik di bagian kata pengantar di sini, yaitu ketikan awal di kata pengantar, kemudian klik page layout, lalu klik bagian breaks, lalu klik bagian next page, kemudian di sini klik 2 kali pada header, atau teman-teman bisa klik kanan pada mouse, kemudian edit header. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa hilangkan atau nonaktifkan link to previous-nya. Caranya cukup klik bagian link to previous-nya ini. Kenapa link to previous-nya kita nonaktifkan? Ini bertujuan agar pada section 2 ini tidak terlink ataupun tidak mengikuti cover sebelumnya. Baik, jika sudah, jangan lupa di bagian footernya pun sama, hilangkan link to previous-nya. Untuk lebih simpelnya, teman-teman silakan klik bagian go to footer, lalu klik bagian link to previous-nya. Jika sudah, silakan klik bagian close header and footer yang ini. Lanjut ke bagian bab 1. Di bab 1 pun sama seperti di kata pengantar, teman-teman cukup klik bagian ketikan awal di bab 1, lalu klik bagian page layout, lalu klik bagian breaks, lalu klik bagian next page. Jika sudah, silakan klik 2 kali atau klik kanan pada mouse, lalu edit header. Kemudian ini hilangkan link to previous-nya seperti biasa, atau menonaktifkan link to previous-nya. Silakan diklik saja, lalu kita go to footer dan hilangkan juga link to previous-nya. Jika sudah, kemudian kita close header and footer-nya. Dan selanjutnya silakan lakukan hal tersebut seperti yang sebelumnya di kata pengantar dan juga di bab 1. Dikarenakan ini caranya sama, maka saya akan percepat videonya. Baik teman-teman, ini sudah selesai penambahan section. Kurang lebih di sini ada 6 section di bagian header maupun footernya ya. Oke, jika sudah, kita close.
kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, penomoran halaman pada dokumen berdasarkan klasifikasinya. Pertama di bagian cover, ini kita skip karena di cover ini tidak perlu ditambahkan nomor halaman. Kita lanjut ke section 2 yaitu di kata pengantar yang ini. Ini kita tambahkan angka Romawi ya sampai daftar isi dan posisinya yaitu ada di bawah di bagian footer. Caranya teman-teman bisa klik 2 kali di bagian footer atau klik kanan pada mouse lalu klik edit footer. Kemudian jangan lupa checklist di bagian different first page yang ini. Jika sudah jangan lupa hilangkan link to previous-nya. Kemudian di bagian header-nya juga hilangkan link to previous-nya. Oke, kita balik lagi ke footer-nya. Kemudian klik bagian page number lalu klik bagian bottom of page. Kemudian pilih file nomor 2 yang ini. Klik aja 1 kali. Jika sudah, ini kita blok di bagian nomornya. Kemudian kita klik kembali di bagian page number. Lalu klik bagian format page number. Kemudian di sini klik di bagian format numbernya. Dikarenakan ini akan kita ganti dengan angka Romawi. Kita pilih aja angka Romawi. Lalu klik bagian start at-nya. Jika sudah, klik OK. Kemudian ini kita blok terlebih dahulu. Kita perbesar nomor halamannya. Kemudian klik bagian home. Lalu pilih font di sini ukurannya. Diklik saja. Berdasarkan kebutuhan teman-teman ya. Ini sebagai sampel saja. Saya menggunakan 36. Oke, baik. Jika sudah, ini kita balik lagi ke desain. Klik di bagian bawah. Biar di bagian footer ini rapi ya. Kita delete. Nah intinya tadi kan ada space, kita delete 1 kali biar rapi di bagian footernya. Kemudian ini kita close header saja. Baik, untuk selanjutnya di daftar isi kan ini tidak secara otomatis. Ini diinput kembali dengan cara klik kanan pada mouse, lalu klik edit footer. Ini diklik ya di bagian ini. Oke, di bagian footer yang di daftar isi ya, jangan salah. Kemudian klik page number. Lalu klik bagian bottom of page, lalu klik bagian file number 2. Oke, jika sudah, ini kita perbesar terlebih dahulu biar lebih kelihatan. Ini caranya di blok, lalu klik bagian home, lalu ini kita tambahkan aja fontnya 36. Baik, jika sudah, ini kita klik ke bawah. Ini ada yang ke space 1, kita delete aja biar rapi. Di bagian footer ini ya, garisnya. Baik, ini secara otomatis terlink ke kata pengantar karena ini masih dalam section 2 ya. Oke, ini sudah selesai kita tambahkan. Kita balik lagi ke desainnya, lalu kita close bagian header dan footernya. Baik, selanjutnya yaitu di bab 1, yang mana nomor halamannya yang pertama ini posisinya di bawah. Untuk halaman berikutnya yaitu posisinya ada di atas pojok kanan terkait nomor halamannya. Oke, caranya kita klik aja di bagian footer pada bab 1 ini. Bisa teman-teman klik 2 kali atau klik kanan pada mouse lalu edit footer. Nah, jika sudah muncul ini, kemudian teman-teman klik bagian different first page di checklist 1 kali karena di halaman bab 1 ini merupakan lembar pertama di section 3 ya. Kita klik aja different first page-nya, kemudian hilangkan link to previous-nya. Kemudian kita go to header. Ke sini, hilangkan juga link to previous-nya. Baik, jika sudah, kita balik lagi ke go to footer. Nah, di sini secara otomatis ya teman-teman sudah mengikuti angka sebelumnya. Namun, di sini kita setting di angka nomor pertama yaitu di angka 1. Caranya, kita blok saja di bagian angkanya, kemudian klik page number, lalu klik bagian yang ini format page number 1 kali. Kemudian ini lanjut aja ke bagian start at. Karena ini merupakan angka pertama ya di bab 1 ini. Kemudian jika sudah menjadi angka 1 atau angka pertama, kita klik saja OK. Maka di sini otomatis akan menjadi angka 1 ya. Merupakan angka pertama pada section 3 ini. Di lembar selanjutnya, kita klik aja langsung di bagian header. Kemudian klik bagian page number. Kemudian klik bagian top of page yang atas. Lalu klik bagian file nomor 3. Klik saja 1 kali, maka kemudian di sini kita blok saja. Kemudian klik bagian home dan sesuaikan terkait
ukuran di nomor halamannya. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke desain, lalu kita close header and footer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di monitor, di lembar pertama atau halaman pertama pada bab 1, posisi nomor halamannya di bawah, dan untuk lembar selanjutnya semuanya yaitu posisinya di atas. Baik, lakukan hal berikut pada bab 2 dan bab 3. Oke, dikarenakan caranya sama, jadi di sini saya akan percepat saja ya di bagian bab 2 dan bab 3-nya. Baik, di sini sudah selesai di bab 3. Selanjutnya yaitu di bagian lampirannya ya. Kalau misalkan ada. Untuk di lampiran ini sama dengan di kata pengantar. Bedanya di sini yaitu angka biasa dan posisinya semuanya yaitu di bagian bawah ataupun footer. Oke, caranya kita klik aja di bagian footer atau di bagian halaman bawah ini 2 kali. Kemudian ini kita tambahkan langsung di bagian fake number. Lalu klik bagian bottom of fake, lalu pilih flank nomor 2. Oke, jika sudah, ini tinggal diblok saja. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, klik bagian home, lalu kita klik saja, perbesar ukurannya sampai 36. Oke, ini sudah cukup. Di bagian lampiran ini secara otomatis teman-teman tidak perlu menambahkan lagi ya di bagian atas. Jika sudah, kita klik bagian desain, lalu kita klik close header and footer. Baik teman-teman, ini sudah selesai. Saya rasa kalau misalkan teman-teman mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan barusan, saya harap tidak ada kesalahan terkait pengisian nomornya. Baik teman-teman, mungkin itu saja di kesempatan kali ini, yaitu cara penomoran halaman yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasinya. Saya harap konten yang saya buat ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton di channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.